Pernah kepikiran nggak soal keajaiban kecil yang terjadi setiap kali kita nyalain mobil? Di bawah kap mesin itu ada sebuah sistem canggih yang kerja non-stop buat ngejaga semua kelistrikan mobil kita tetap hidup. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sistem itu dan ngelihat gimana mobil bisa bikin listriknya sendiri. Oke, kita mulai dari sebuah dilema kelistrikan yang sebenarnya kita semua udah pernah alami, sadar atau nggak sadar. Coba deh bayangin, Anda lagi nyetir malam-malam, hujan pula, lampu utama nyala, wiper gerak terus, radio juga nyala. Semua itu kan nyedot listrik dari aki. Logikanya, aki mobil kita harusnya udah tekor dong dalam sekejap. Tapi kok nggak? Apa rahasianya? Jawabannya dimulai dari sini, aki. Perannya emang krusial banget buat nyalain mesin sama ngasih tenaga ke aksesoris pas mesin mati. Tapi gini, anggap aja aki ini kayak tandon air. Dia cuma bisa nyimpen, tapi nggak bisa bikin airnya sendiri. Kapasitasnya terbatas. Jadi jelas ada sesuatu yang lain, semacam pembangkit listrik mini yang terus-terusan ngisi ulang tandon ini pas kita lagi jalan. Sebelum kita bedah komponennya, kita perlu tahu dulu nih, prinsip dasar ilmiah yang bikin semua ini mungkin terjadi. Ini semacam keajaiban fisika yang kerja diam-diam di bawah kap mesin Anda. Nah, inilah rahasia utamanya. Induksi elektromagnetik. Gampangnya gini deh, kalau kita gerakin magnet dekat kabel, atau sebaliknya, gerakin kabel dekat magnet, tiba-tiba aja ada arus listrik di dalam kabel itu. Bukan sulap, bukan sihir, ini fisika murni. Dan prinsip inilah yang jadi jantung dari sistem pengisian mobil kita. Lihat deh cara kerjanya. Pas konduktor atau kawat ini bergerak ngelewatin medan magnet, alat ini langsung nunjukin kalau ada aliran listrik. Simpel banget kan? Gerakan diubah jadi listrik. Nah, ingat-ingat konsep ini ya, soalnya ini kunci dari semua yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang saatnya kita kenalan sama aktor utamanya, perangkat yang ngejalanin prinsip fisika tadi buat mobil kita. Kenalin, ini dia, alternator. Anggap aja ini pembangkit listrik pribadi mobil Anda. Tugas utamanya adalah mengubah energi putaran dari mesin menjadi energi listrik. Dialah yang ngejaga aki tetap penuh dan semua lampu serta radio Anda tetap nyala pas mesin hidup. Tentu aja, biar benar-benar ngerti cara kerjanya, kita harus pretelin isinya. Yuk, kita lihat satu persatu bagian-bagian paling penting dari alternator ini. Semua berawal dari sini pulih. Bagian ini nyambung ke mesin pakai sabuk atau fan belt. Jadi pas mesin muter, sabuk ini ikut muter dan muterin puli ini. Nah, ini ibarat pintu masuk buat energi gerak ke dalam alternator. Putaran dari puli tadi diterusin ke sini, namanya rotor. Nah, ingat kan prinsip fisika kita tadi? Rotor ini ibarat magnetnya. Dia ini elektromagnet yang muter kencang di dalam alternator dan dialah yang menciptakan medan magnet bergerak yang sangat penting itu. Rotor ini muternya di dalam sini, stator. Kalau rotor tadi magnetnya, nah stator ini kawatnya. Stator ini isinya lilitan-lilitan kabel tembaga yang posisinya diem. Jadi pas medan magnet dari rotor yang berputar itu ngelewatin kumparan-kumparan ini, jereng, listrik pun langsung tercipta. Tapi ada satu masalah kecil. Listrik yang dibikin di stator itu tipenya arus bolak-balik atau AC. Sementara sistem kelistrikan mobil butuhnya arus searah atau DC. Disinilah tugasnya si penyearah atau dioda. Anggap aja dia ini kayak satpam di jalan satu arah. Cuma ngebolehin listrik lewat ke satu arah aja. Dengan gitu, arus AC yang tadinya bolak-balik diubah jadi arus DC yang stabil dan bisa dipakai mobil. Oke, sekarang kita udah berhasil bikin listrik DC. Tapi masalah belum selesai. Listrik yang baru jadi ini tuh masih liar dan tegangannya naik turun. Ini perlu dikendalikan biar aman. Nah, ini dia masalahnya. Jumlah listrik yang dihasilkan alternator itu ngikutin seberapa kencang mesin berputar. Pas Anda bejek gas, putaran mesin naik, voltase listriknya juga ikut naik. Tegangan yang naik turun kayak ombak liar ini bahaya banget. Bisa ngegoreng aki sama semua komponen elektronik yang sensitif di mobil Anda. Intinya gini deh. Pas mobil jalan pelan atau lagi macet, voltasenya rendah. Pas ngebut di tol, voltasenya tinggi banget. Nah, kita butuh sesuatu yang bisa menstabilkan output ini. Menjaganya tetap datar dan aman, nggak peduli seberapa kencang kita ngegas. Dan inilah dia pahlawannya. Regulator tegangan. Sesuai namanya, komponen pinter ini ibarat otaknya sistem pengisian. Tugasnya yaitu menjinakkan listrik liar dari alternator jadi aliran yang halus, stabil, dan konstan. Cara kerjanya pinter banget.
Si regulator ini non-stop mantau tegangan sistem. Kalau dia lihat tegangannya ketinggian, dia bakal ngecilin apinya. Maksudnya, dia ngurangin arus listrik rotor. Medan magnetnya jadi lemah, outputnya turun deh. Sebaliknya, kalau tegangan kerendahan, dia gedein apinya. Hasilnya, tegangan output alternator jadi stabil terus di angka yang aman. Oke, semua komponennya udah kita bahas. Sekarang, yuk kita lihat gimana semuanya ini kerja bareng sebagai satu sistem yang utuh dan harmonis. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran lengkapnya. Tenaga gerak masuk lewat puli, rotor muter di dalam stator, bikin listrik AC. Listrik itu diubah jadi DC sama dioda, terus distabilkan sama regulator, dan akhirnya dikirim buat ngisi ulang aki sama ngasih tenaga ke seluruh mobil. Semuanya terhubung dalam satu sirkuit yang rapi. Dan hebatnya, semua proses yang rumit tadi buat kita sebagai pengemudi kelihatannya simpel banget. Waktu kita putar kunci ke posisi on, lampu indikator aki nyala kan? Itu sebenarnya lagi sistem cek. Begitu masih nyala, alternator mulai kerja. Regulator ngambil alih, nah, lampunya langsung mati. Itu tandanya pembangkit listrik pribadi kita sudah beroperasi penuh. Jadi, jangan anggap remeh lampu kecil di dashboard itu ya. Itu bukan sekedar hiasan. Itu jendela kita buat ngintip kesehatan seluruh sistem pengisian. Kalau lampunya mati pas mesin nyala, artinya semua aman terkendali. Tapi kalau lampu itu tetap nyala pas kita lagi jalan, nah itu artinya ada yang nggak beres di salah satu bagian sistem yang barusan kita pelajarin. Bisa jadi sabuknya kendor, alternatornya bermasalah, atau regulatornya rusak. Jadi sekarang kalau lain kali lampu itu nyala terus, Anda bukan cuma lihat lampu peringatan. Anda ngerti apa yang lagi coba diomongin sama mobil Anda dan tahu persis bagian mana dari pembangkit listrik di bawah kap mesin yang lagi butuh perhatian.